Cabut lagi? Ya. Jadi 2 kali. Ya. Kita kembali di Polemik, kita membahas tentang kabinet kerjanya Kisruh. Ada Pak Zainal Abidin, seorang psikolog politik, ada Pak Hatta Taliwang, sahabatnya Rizal Ramli, ada Pak Bapak, kemudian ada Pak Bung Yunarto Toto, dan kemudian ada Bung Pompida Hidayatullah. Saya ke Pak Hatta dulu. Tadi katanya Pak Zainal, apakah Pak Jokowi tidak tahu seperti apa seorang Rizal Ramli? Lalu ketika dia berbicara tentang Garuda, Pak Presiden sudah menegur. Tidak berhenti, listrik lagi dihantam. Dan kemarin dipanggil lagi oleh Presiden. Apakah Anda sepakat dengan asumsi Pak Zainal tadi? Jangan-jangan ada sesuatu, kenapa kok berani terus? Saya kira barangkali kalau mau lebih dalam, coba karena antar dua tokoh ini kan tokoh hebat ini. Iya. Pak Rizal dan Pak JK. JK. Jadi pasti ada sesuatu di antaranya yang barangkali sudah lama, tapi enggak usah kita bicarakan lah. Itu biar tugas wartawan aja lah yang melacak. Kita perjelas ke publik bahwa mereka pernah sama-sama menjadi menteri di zaman Abdurrahman Wahid. Iya, barangkali ada sisa-sisa masa lampau, barangkali. Jadi, tapi enggak usah kita fokus ke situ, jadi enggak baik lah kan. Ini aktivis begitu, jangan kita fokus ke situ tapi diulang-ulang terus. Ya. Jadi barangkali ya, tetapi menurut saya sebenarnya persoalannya justru kalau kita lebih sisir lebih dalam mungkin justru yang kita pertanyakan itu maunya presiden dengan kabinet ini apa. Karena sejak awal kan banyak kontroversi dalam penyusunan kabinet. Ya. Kita sudah tahu ada orang yang tidak disukai Mega malah dipasang misalnya. Ada orang yang ini misalnya kayaknya setiap pasangan itu ada predatornya ditaruh gitu. Nah artinya kabinet ini disusun untuk sebuah koordinasi yang lebih membuat harmoni atau disusun memang untuk kontroversi. Jadi ada niatan seperti itu Bapak? Barangkali saya tidak. Mungkin saya kalau saya kurang sepakat dengan masa lalu ya. Masa lalu tadi ada cerita masa lalu. Seolah-olah ada cerita khusus gitu antara Bang Rizal dengan Pak JK. Ya. Ini minta maaf karena saya kebetulan jadi juru bicara pemenangan JK Wiranto di tahun 2009 dan saya bersama Pak Rizal Ramli pada saat itu bersama-sama malah mengangkat gagasan-gagasan brilian Pak JK. Salah satunya proyek 10.000 megawatt itu loh sebenarnya. Itu Pak Rizal ikut? Ada di situ, banyak saksinya lah. Kita juga tampil di TV dan lain-lain. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Yusuf Kala pernah bercerita kepada saya secara pribadi bahwa sebenarnya pada saat periode SBY JK yang awal itu Pak Rizal sempat ditawarin menjadi salah seorang menteri sebetulnya dan Pak JK sendiri yang menelpon. Tapi pada saat itu tawaran menterinya apa, Bang Rizal mintanya yang mana gitu. Akhirnya karena memang slot-slotnya tidak pas, nggak jodoh. Akhirnya tidak jodoh. Jadi jangan salahkan masa lalu. Saya rasa nggak ada urusan masa lalu urusannya. Iya. Jadi kata Pompi nggak ada urusan masa lalu, kan tapi diceritain soal menteri nggak jadi. Iya kan? Artinya kan ada tafsir juga. Iya. Kan? Ya silakan aja lah. Kan kalau nanti. tafsir harus ada asbabun nuzulnya kan. Iya. Kalau Pak Hatta ada asbabun nuzul yang lain. Saya kira lebih fokus lah kita kepada ini. Pertanyaan pokoknya itu sebenarnya presiden ini maunya kabinet yang harmonis atau kabinet yang memang penuh kontroversi. Ya. Saya kira itu kuncinya di sana. Karena kita akan temukan tokoh-tokoh kontroversi kok dipasang-pasangkan. Kok dimasukkan? Nah, jadi maksud saya yang diduga secara chemistry itu tidak Bang, bisa ketemu. kalau kontroversi itu belum tentu buruk juga. Ya kan? Ya. Sampai pada saat SBY JK itu Pak JK sempat disebut the real presiden loh sama seseorang. Itu bukannya suatu yang kontroversial. Tapi Pak JK tetap mendina itu, saya the real vice president gitu kan. Jadi menempatkan posisinya pada yang Pak JK nggak bisa lagi jadi orang kedua sesudah itu kan. Itu harga dari. Poinnya adalah, pada saat posisinya sebagai vice president, dia nggak mengklaim dia sebagai presiden. Orang lain yang menyebut. Itu, walaupun orang lain berpendapat seperti itu tah. Buya Sapi'i yang nyatakan. Betul, kita masih ingat kan, masih segar juga. Artinya apa? Artinya menempatkan diri di tempatnya, di porsinya gitu. Di zaman SBY
SBY jauh lebih rasional gitu loh. Penempatannya itu ada standar-standar tertentu yang membuat seseorang itu duduk. Tapi kalau di mata saya setelah kabinet Jokowi ini banyak yang aneh-aneh. Itu opini saya. Baik. Tapi abang juga waktu zaman Pak SBY dulu rajin banget kritiknya. kalau kritik Kalau sekarang ya. kurang kritik, kenapa nih bang? Karena pengulangannya aja. Kenapa? Ini ada persoalan pengulangan aja. SBY dalam versi lain tapi substansi sama ini persoalan. Oh begitu ya. Itu aja. Jadi saya udah jenuh. Hanya kalau saya ganti kalimat kritik ke SBY sedikit, diputar ganti nama SBY ke Jokowi, itu sama saja. Jadi kasusnya tetap berulang ya? Pengulangan aja dalam banyak hal di mata saya. Saya kira Baik. itu. Ya, kalau kabinet harmoni itu sudah menjadi miliknya Pak SBY. Karena itu ada pada album keempat judulnya Harmoni. Bung Toto sebagai seorang pengamat politik, apakah ada melihat juga nuansa seperti disampaikan oleh Pak Jainal dan Pak Hatta tadi? Ini memang sengaja dipasang oleh Pak Jokowi. Ya sebetulnya kalau apa yang dikatakan Pak Hatta tadi, Pak Hatta sendiri mengakui bahwa kan keberadaan Reza Ramli kontroversial gitu kan. Karena Pak Hatta yang mengeluarkan kalimat bahwa jangan-jangan Pak Jokowi yang menganggap tidak kontroversi, ada yang pakai al. Jadi kalau kontroversial ada yang sial juga. Ya, kontroversi dari awal kan sudah terjadi sebenarnya. Jadi sebelum Pak Rizal datang pun sudah kontroversial. Yang jelas begini, katakanlah bukan Pak Rizal yang dikatakan kontroversial. Bahwa ada orang yang memiliki style yang berbeda, saya gunakan istilah Pak Hatta, betul. Susi mendobrak tradisi baru dalam konteks komunikasi. Dalam konteks pilihan-pilihan kebijakan. Dengan gaya juga lumayan nyentrik, tanda kutip ya kalau kita bicara style saja begitu kan. Lalu kemudian menteri-menteri dari berbagai latar belakang, ada yang kemudian mengatakan presidennya petugas partai juga ada misalnya. Tetapi menurut saya baru sekarang ada menteri baru kemudian terpilih dalam hitungan hari mempertanyakan satu kebijakan. Turunan dari visi misi presiden, itu poin pertama. Yang kedua ketika itu kemudian ditegur dan kemudian itu melakukan sebuah antitesa lagi secara komunikasi. Artinya apa? Ya kontroversi ini menurut saya baru pertama kali muncul ya setelah Riza Ramli. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Pak Hatta. Lagi-lagi ini bukan masalah personal. Saya sangat hormat ketika Pak Rizal menjadi seorang pengamat, salah satu orang yang kita juga sebagai pengamat muda itu sering pelajari bagaimana pemikiran-pemikirannya. Tetapi detik ketika beliau dilantik menjadi pembantu presiden, harapan kita berbeda. Pandangan kita terhadap apa yang disebut dengan prestasi dari seorang Riza Ramli berbeda dengan prestasi yang bisa dia tampilkan sebagai seorang pengamat. Dan sudah jelas kok, ini bukan masalah JK lagi, bukan masalah Riza Ramli lagi. Tapi presiden sudah mengatakan dengan tegas sesuai dengan apa yang dikatakan Pak JK dengan bahasa yang lebih halus. Bahwa tugas menteri adalah mencari solusi. Itu betul-betul saya pikir sehias kata dengan perkataan Pak JK yang memang lebih cenderung menyentil ya penggunaan kosakatanya. Jadi yang sudah menjadi harga mati kan dalam kalimat Pak Jokowi kemarin adalah jangan ada polemik lagi dan kemudian tugas menteri bukan kemudian mengeluarkan kata-kata tapi mencari solusi ketika dia sadar memang ada masalah dalam pemerintahan ini. Itu saja menurut saya. Itu yang menarik. Kemarin ketika di rapat kabinet seolah-olah Pak Presiden kembali menjelaskan tugas menteri. Sampai harus dijelaskan tugas pokok dan fungsi menteri Menko memelihara kesatuan bahasa dan langkah mengenai kebijakan. Apakah Pak Jokowi atau Pak Rizal Ramli tidak diberitahu? Kamu saya angkat jadi menteri, begini loh. Kenapa setelah seminggu baru disampaikan ini tugas pokok sebagai seorang Menko itu? Sebetulnya yang saya harus dipertanyakan bukan permasalahan tupoksi ya. Saya pikir dianggap sudah cukup mengerti lah. Seorang Riza Ramli juga pernah menjadi seorang pejabat selevel menteri. Bahkan pernah menjadi Menko Perekonomian. Artinya tupoksi ini kan sesuatu yang harusnya sudah dimengerti. Tetapi memang jadi pertanyaan besar, katakanlah seorang Riza Ramli mempertanyakan realistis atau tidaknya proyek 35.000 megawatt. Artinya ada pertanyaan yang bisa muncul. Proses penyaringan seseorang menjadi menteri, apakah memang betul-betul dilakukan berdasarkan sebuah proses dialektika antara presiden dengan calon pembantunya, program-program prioritas yang saya ingin jalankan adalah ini, di bawah kementerian Anda. Apakah Anda kemudian sanggup melakukan itu? Ini kan logika yang dipakai secara manajerial. Nah, jangan-jangan memang proses pencarian pembantu presiden ini belum profesional.
tidak salah kalau kemudian ada spekulasi yang mengatakan ya jangan-jangan tarik ulur kepentingan politik termasuk titip menitip dan saya tidak tahu apakah Rizal Ramli dititip atau tidak begitu. Ini kemudian bisa muncul spekulasi seperti ini dan saya harapkan itu anggapan dan spekulasi yang salah tapi ketika muncul kejadian seperti ini tidak salah ada orang pertanyaan hal tersebut. Atau jangan-jangan memang Pak Rizal dipasang oleh Jokowi untuk menghantam lawan politik. Bung Pompei. Masa Pak JK lawan politiknya Jokowi ya nggak mungkin lah, orang presiden wapres kok jadi lawan politik. Wah Bang Latif ini bagaimana? Ini nggak mungkin lah. Jadi yang saya ingin angkat sebenarnya kalau di DPR itu selain ada sumpah, ada juga yang namanya tata tertib. Ya. Saya belum pernah jadi menteri, jadi saya nggak tahu apakah menjadi menteri itu ada tata tertib jadi menteri nggak sih sebenarnya. Nah, dengan kejadian seperti ini mungkin ada baiknya juga dikeluarkan semacam kepres atau perpres kira-kira di dalam konteks yang menjaga etika tadi. Karena etika ini kan semacam sesuatu yang normatif saja gitu, nggak pernah ada barangnya dan lain-lain hanya karena masalah tata krama. Tapi kalau misalnya memang ini dilembagakan di dalam konteks suatu regulasi, mungkin juga seorang Rizal Ramli mikir-mikir juga walaupun dia seberani apapun begitu kan. Nah artinya untuk menjaga kesejukan, ini tidak dalam konteks yang katakanlah nanti kemudian menyebabkan adanya reshuffle keseringan, tapi enggak tujuan seperti itu. Tapi paling tidak tupoksi tadi mungkin sudah ada jelas tupoksi, tapi pada tata tertib. Tata tertib itu bagaimana seorang menteri berkelakuan ataupun bagaimana bekerja sama dengan mitranya pertama atau koleganya sesama menteri dan juga kepada atasannya seperti apa. Ini saya rasa penting. Kalau misalnya memang kalau hal yang seperti ini kemudian seorang Rizal Ramli survive, ini kan bisa memancing banyak hal yang lain-lain jadi ikut-ikutan juga gitu. Jadi ada insubordinasi nanti antara menteri bisa berbahaya juga kan, dan kekompakan kabinet juga bisa terancam. Tapi sebagai sebuah istilah, menteri adalah pembantu presiden. Itu sebenarnya juga sudah sangat jelas. Sangat jelas di dalam konteks konstitusinya satu, tapi di dalam konteks prakteknya implementasinya ini bisa jadi ambigu juga. Nah, di dalam konteks ketidakjelasan ini, walaupun nama pembantu itu jelas, istilahnya memang harus diperjelas gitu. Daripada terjadi multi interpretasi kan ya nggak boleh kan itu. Kemarin diperjelas juga oleh Pak Jokowi bahwa menteri itu kerjanya mengeksekusi, Menko mensupervisi dan koordinasi, Wapres sebagai pengontrol program. Jelas sebetulnya. Itu tupoksi saya bilang. Tapi tata tertib dalam hal berekspresikan dirinya di ke depan publik. Nah, ini kan harus ada juga. Gitu. Baik. Ya. Sebentar. Iya, Cil. Jangan keprok dulu atau sebentar. Iya. Tadi kalimat yang dilontarkan oleh Adek Cepopong, yang 5 tahun tinggal di rumah kemenakan Cepopong di Bandung, itu kalimat bersayap. Yang mana, Cik? Ini yang Kasep yang pakai Raja Wali kacamata. bukan Cepopong. Yang mana yang bersayap? Kan, dulu kan 5 tahun tinggal di rumah kemenakan Cepopong gitu. Nah, nggak tahu apa yang terjadi ya, itu mah urusannya. Tapi yang jelas kalimat tadi itu Cepopong sudah bisa menangkap. Kalimat bersayap. Yang mana kalimatnya? Ada kalimat. Jangan-jangan, udah sekarang skors? Belum. Jangan-jangan. Jangan-jangan Iya. saya bisa Jangan-jangan, menangkap. Ya kan? Mangga lanjutkan. Jangan-jangannya apa supaya nggak bersayap? Ada yang dititip mungkin nggak tahu. Suka mancing-mancing yang senior ini. Pak Zainal, ada tupoksi, apakah perlu ada tata tertib juga? Apakah tidak paham bahwa saya mengangkat kamu untuk membantu saya? Mbok ya apa yang sudah saya sampaikan jangan dikritik. Kalau mau ngeritik di tempat tertutup, di rapat kabinet. Tidak perlu ngomong keluar. Kalau kita bicara tentang organisasi, itu biasanya dalam organisasi itu ada disebut dengan norma. Dan kalau kita bicara tentang norma itu selalu berkembang. Tetapi ketika kita bicara tentang norma pun, tidak berarti bahwa individu-individu atau anggota-anggota yang ada di dalam organisasi itu tidak memiliki kebebasan atau tidak memiliki cara-cara melakukan ekspresi-ekspresi tertentu. Dan kelihatannya ini yang dilakukan oleh seorang Rizal Ramli. Saya menduga begini, kalau kita melakukan perjalanan jauh ya, kemudian kita sering jet lag gitu. Nah kelihatannya itu juga dialami gitu kan, 3 hari
dia merasa bahwa perannya adalah sebagai itu kelihatannya begitu. Dan saya dan juga berharap sebetulnya mungkin ke depan kekritisannya itu tetap dipertahankan. Kemampuan analisisnya tetap dipertahankan, tetapi barangkali cara-caranya mungkin perlu lebih diperhalus. Meskipun itu pasti panjang karena mengubah style, mengubah trait itu tidak semudah membalikan tangan. Gitu. Tapi kalau saya sih mungkin lihat ini saja dampaknya, bukan berarti bahwa dampaknya selalu negatif. Gitu. Mungkin tadi akhirnya barangkali bisa memunculkan tadi keterbukaan sekaligus juga apa yang tadi disebutkan dengan mungkin kita buat lagi aja aturan yang lebih operasional gitu. Sehingga jelas di mana ada apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang menteri kepada seorang menteri, wakil presiden dan presiden. Ya, tapi dua kata yang menurut saya itu cukup penting karena itu menjadi kuncinya yaitu petarung dan yes man. Jadi nggak mau Jokowi memiliki menteri yang yes man. Tapi harus mengerti ini ada apa sebetulnya. Baik, ada yang bilang jet lag, ada yang bilang masih jet lag karena baru seminggu, ada yang bilang gagap jabatan. Besok-besok semua menjadi pada petarung tiba-tiba ngeri juga semua langsung menyerang lapangan. Gak apa-apa, kita senang. Jadi tema kita tiap minggu ada. Tapi jangan-jangan nanti ketika dia mulai diam, Pak Hatta dan kawan-kawan bilang, kamu sudah terbuai Jal. Gak enak kamu jadi menteri. Tahan dulu Pak Hatta. Coba Bang mau tutup sesi ini. Oke, skorsing. Ya. Season terakhir nanti. Ya. Oke. Kita kembali lagi tetap di Polemik.